Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan materi tentang penyajian laporan keuangan menurut SAK Syariah. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama ada Febiola Raudatul Jannah, saya sendiri. Yang kedua ada Maya Leticia, dan yang ketiga adalah Makarim Syaifullah. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Lalu, apa tujuannya? Tujuannya adalah menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ruang lingkup akuntansi syariah. Yang pertama, membahas tentang tujuan laporan. Yang kedua, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan. Yang ketiga, definisi pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Berikut adalah karakteristik umum laporan keuangan. 1. Penyajian secara wajib dan kepatuhan terhadap SAK. 2. Kelangsungan usaha. 3. Dasar akrual. 4. Materialitas dan agregasi. 5. Saling hapus. 6. Frekuensi laporan. 7. Informasi komparatif. 8. Konsistensi penyajian. Berikut unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan bank syariah yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Yang kedua, laporan laba rugi, Statement of Income. Ketiga, laporan arus kas, Statement of Cash Flows. Yang keempat, laporan laba ditahan atau saldo laba, Statement of Retained Earning. Yang kelima, laporan perubahan dana investasi terikat, Statement of Change in Restricted Investment. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah, Statement of Source and Use of Fund in Zakat and Charity Fund. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana Khoduk Hasan, Statement of Source of Fund in Hard Fund. Yang pertama, laporan posisi keuangan, yaitu unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban, investasi yang terikat, dan ekuitas. Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh bank bersama. Pemilik dana investasi tidak terikat dilakukan secara terpisah. Kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva, bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan perubahan investasi terikat. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Bank Syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan zakat, infak, dan sedekah sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan 1. Sumber dana zakat
infak dan sodako yang berasal dari penerimaan. 2. Penggunaan dana zakat, infak dan sodako. Yang ketiga, kenaikan atau penurunan sumber dana zakat, infak dan sodako. Yang keempat, saldo awal dana penggunaan dana zakat, infak dan sodako. Yang kelima, saldo akhir dana penggunaan dana zakat, infak dan sodako. Laporan sumber dan penggunaan dana Hadrul Hasan. Bank Syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan Hadrul Hasan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan sumber dana Hadrul Hasan, penggunaan dana Hadrul Hasan, kenaikan atau penurunan sumber dana Hadrul Hasan, saldo awal dana penggunaan dana Hadrul Hasan, saldo akhir dana penggunaan dana Hadrul Hasan. Catatan-catatan laporan keuangan. Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut memadai, relevan, dan bisa dipercaya atau andal bagi para pemakainya. Asumsi dasar. Asumsi dasar ada dua. Yang pertama dasar akrual, yang kedua kelangsungan usaha. Dasar akrual merupakan laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Kemudian kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha adalah laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuiditas atau mengurangi secara material skala usahanya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. 1. Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. 2. Relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu pada masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga, keandalan. Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan sebagai penyajian yang jujur, faithful representation dari yang seharusnya disajikan atau yang diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah agar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan tren, posisi, dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan agar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Kesimpulan. Laporan keuangan dapat bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.